Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, anak-anakku yang sholihah semuanya bersama Ustadzah Ani, Ustadzah Mita, Ustadzah Nita, dan Ustadz Jufri sebagai wali kelasnya di kelas 3 ini. Anakku sekalian, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini anak-anakku masih diberikan sehat walafiat. Jadi sehat walafiat itu artinya sehat, itu sehat jasmaninya, adik-adik semuanya. Jasmaninya sehat itu ya tidak sakit, ya tidak kantuan, ya tidak males-malesan, ya. Itu namanya penyakit adik-adik. Nggih, Ibu? Sudah di monggo kalau mau. Oh, nggih, matur suwun Ustazah, nggih kula sampaikan. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, ya bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan ini. Ya, diperhatikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah bisa dilihat nak belum ya? Belum. Nggih, kedap masih jalan ini ya. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anak-anakku sampai detik ini kelas 3 ini beserta wali muridnya, Bapak Ibu di rumah, serta ustadzah wali kelasnya masih diberikan sehat walafiat. Jadi Ustadz alhamdulillah doanya anak-anak semua juga sehat. Ustadz bisa hadir kembali. Mohon maaf ini masuknya agak telat tadi Ustadz. Jadi terima kasih Bu Ani yang sudah mengingatkan Ustadz untuk bisa masuk di Zoom kelas 3 putri ini. Baik anakku sekalian, orang yang sehat itu dituntut walafiat ya nak ya. Jadi banyak orang yang tubuhnya sehat ya, karena ibuku kalau rajin dan cermat. Nah, imunisasi kalau. Jadi anak-anak ternyata dengan imunisasi itu luar biasa. Waktu bayi Ustadz juga diimunisasi ya. Waktu Ustadz dan Ustadzah semuanya masih bayi dulu pernah diimunisasi sama ibunya ini. Jadi alhamdulillah ya. Jadi dengan imunisasi itu akhirnya tubuh kita menjadi kuat. Bahkan kemarin Ustadz dan Ustadzah ya yang ada di lembaga pendidikan Al-Falah ini diimunisasi kembali ya. Ustadz ikut imunisasi 1-2 sama Ustadz-Ustadzah di lembaga pendidikan Al-Falah. Diharapkan nanti bisa lebih kuat ya kesehatannya itu. Anakku sekalian, jadi sekali lagi mari kita baca Al-Fatihah anakku sekalian. Mudah-mudahan dengan doa Al-Fatihah ini seluruh siswa-siswi di lembaga pendidikan Al-Falah dari TK, SD, SMP dan ustadz-ustadzah yang ada di lembaga pendidikan Al-Falah ini ya, yang masih hidup ya, kaum muslimin muslimat, mari kita doakan mudah-mudahan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Teman-teman kita di lembaga pendidikan Al-Falah, anak-anak yang sudah diwafatkan oleh Allah ya, ada kelas 6, ada kelas berapa, dan bapak ibunya serta para ustadz-ustadzahnya yang sudah wafat, para pendiri lembaga pendidikan Al-Falah, mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengkasih sayangi dan mengampuni segala kesalahannya dan menerima amal solehnya. Ala hadiniyah as-solihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazal. Allahumma 'azzim rabbati fih waj'alhu nuran li basari wa shifaa'an li sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawbihi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabi Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa alihil akhyar. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, terima kasih atas doa yang dipanjatkan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat walafiat. Ustadznya di lembaga pendidikan Al-Falah sehat semuanya. Doa-doa kita diijabah sama Gusti Allah. Anakku, pada pertemuan ini Ustadz mau menyampaikan materi ini, itu Quran nak ya. Jadi kita ini harus pecinta Al-Quran. Hanya itu hadis anakku ya. Jadi di Al-Falah, lembaga pendidikan Al-Falah ini, jadi pendidikan ini yang berdakwah melalui pendidikan. Ya, sumbernya adalah Q adalah Quran, H itu hadis. Ya, nanti sudah diajari sama Ustadz dan Ustadzah BCA. Ya, hadis-hadisnya sudah diajari sama Ustadz Ustadzah PAI. Dan juga ya wali kelas kita, ibu bapak kita di rumah senantiasa membiasakan sikap Islami anakku ya. Lah M5-nya apa? Apa Ustadz? M5 itu aku belum tahu. Kasih tahu. Ya, baik, saya kasih tahu sambil dilihat ya. M yang pertama itu adalah membaca dengan tartil. Jadi anak-anakku besok kalau sudah mulai ngaji hari Senin, ya grupnya sudah dibuatkan sama Ustadzah Ani dan kawan-kawan guru. Sudah dibuatkan grup ya. Ngajinya anak-anak nanti akan dipantau oleh wali kelas semuanya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif akan ketahuan. Ya. Ustadz juga dipantau sama ayah ibumu semua. Jadi semakin banyak yang memantau, maka insya Allah semakin baik. Begitu anakku. Jadi kalau membaca Al-Quran, Falahi, atau Al-Quran harus dengan tartil. Ustadz, aku tanya Ustadz, apa bacaan tartil itu? Aku kok belum tahu.
Bacaan tartil itu adalah bacaan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi kalau di Al-Quran harus mengerti berhenti dan pengulangannya. Makanya kalau beli Al-Quran, bagi yang sudah Al-Quran, beli di koperasi kita Quran yang ada al-waqfu wal ibtida. Jadi ada berhenti dan pengulangannya. Gitu, Dek. Jadi kalau membaca doa-doa juga harus tartil. Misalnya doa mau makan, misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Kalau doa selesai makan gimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi semua doa-doa dan lafaz-lafaz itu dibaca dengan tartil. Betapa indahnya apabila kita berlahjah seperti orang Arab. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi, seperti lahjahnya orang Arab. Orang Arab itu luar biasa. Nabi kita Nabi Muhammad berasal dari Arab. Anak-anak ingin nggak pergi haji dan umroh? Ingin kan semuanya? Ingin ya? Iya. Yang kedua menghafal. Yang kedua menghafal anakku. Jadi kalau menghafal nanti contoh dari ustadz ustadzah di drill di kelas sama wali kelasnya, dengarkan ustadzah, ikuti dengan baik. Nanti bertemu dengan guru-guru BCA, di drill lagi nanti baca menghafalnya. Misalnya surat Al-Ikhlas dibaca dengan baik, ta'awudnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Nah, begitu. Jadi baca hafalan setornya juga begitu. Nanti kalau setor hafalan disuruh mengulang ustadz, jangan terus ngambek. Weh, ustadzku rek, aku kok disuruh ngulang-ngulang terus. Berarti kalau disuruh mengulang itu artinya tidak boleh terus. Jadi nanti setorannya 5 ayat 5 ayat. Kalau betul dinyatakan ustadz lanjut ya lanjut. Kalau ustadz bilang ulangi nak ya diulangi. Jadi anak yang baik itu manut sama ustadz dan ustadzah. Jangan keburu. Aku nanti lah nggak hafal juz 30. Setelah hafal juz 30, mari ngono dites sama ustadzah penguji hafalan. Coba nak baca surat Al-Fajr. Nah, gini coba. Anak ini dulu mungkin hafalannya kurang kuat. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Wal fajr. Mari ngono terus keliru apa? Mestinya kan walayalin ashr, tapi keliru. Wal fajr. Keliru wal asr. Wal fajr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Lah, jadi kadang-kadang di dalam menghafal Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang mirip, makanya nanti Ustadz setorkan contohnya untuk didengarkan. Jadi kalau Ustadz setor contoh bacaan itu harus didengarkan, ya, dipetek, ya, kemudian didengarkan. Kalau tulisan ya harus dibaca, dipahami. Seperti hari ini Ustadz, ya, yang ketiga adalah memahami artinya dengan baik. Nah, bayangkan toh Dek, kalau anak-anakku semuanya itu baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi ditanyai sama ustadz-ustadzanya nggak tahu. Misalnya adik, wudu itu ada di surat apa, ayat berapa, nggak tahu ma, nggak tahu pa. Padahal itu bisa dipelajari. Misalnya surat kelima Al-Maidah ayat 6 itu tentang wudu. Ya, di ajaran wudu itu mengajarkan M3. Kalau pemerintah menyuruh mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak.
Lah Allah menyuruhna apa? M3 itu menjadi anak solihah yang rajin bertaubat. M yang kedua menjadi anak solihah yang selalu membersihkan diri. Loh, bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih ucapannya, bersih hatinya. Loh, itu ajaran wudhu anakku. Terus yang ketiga, M yang ketiga adalah menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Betapa bahagianya kalau anak-anakku yang solihah ini, ibunya juga solihah, ayahnya solih, adik-adiknya solih-solihah. Lah kita sudah oleh Allah dikumpulkan di lembaga pendidikan Al-Falah ini, maka ceritakan kepada adik-adikmu, tetangga-tetanggamu, saya punya sekolah di sana namanya lembaga pendidikan Al-Falah, ada ngajinya, ada hafalannya. Begitu, itu namanya dakwah, Adik. Jadi semuanya tolong belajar ya, membaca, memahami, supaya dengan memahami itu maka keimanan kita akan menjadi kokoh. M yang keempat anakku, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang paham kalau diberi nasihat sama Ustadzah Ani, Ustadzah Mita, ya itu setiap hari ya, motivasi pagi itu Ustadz mengikuti terus. Makanya Ustadz alhamdulillah semangat pagi. Bu Ani itu kalau bilang pagi semangat anakku, semangat pagi. Anak-anak juga menirukan pagi. Akhirnya tak tiru di BCA. Anakku semangat BCA pagi. Padahal sudah jam 10 tapi ingatnya pagi kayak mari subuh. Lah itu namanya semangat. Bu Ani luar biasa ya, Bu Mita luar biasa, ustadz-ustadzah di lembaga pendidikan Al-Falah ini apa? Memberi motivasi supaya anak-anakku bangkit berdiri maju. BBM loh Dek, BBM. Ora kok bolak-balik munda. Ya, BBM itu bangkit berdiri maju. Pandemi terus aja wedi, jangan takut mati. Kalau mati itu sudah waktunya ya Dek ya. Jadi gak usah takut ya Dek ya. Kapan-kapan kita sekarang mati, besok juga mati. Yang penting itu sekarang cari sangunya ya Dek ya. Imunnya kuat, imannya kuat, nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah. Lah sekarang M yang kelima Dek, mendakwahkan dengan hikmah dan sopan santun. Anak-anakku sudah diajari sejak TK. Ya di TK Al-Falah bagaimana cara-cara berkata, bagaimana membaca puisi, bagaimana cara membaca pidato. Anak-anak bisa semua, ada dokter-dokter cilik, ada pustakawan cilik, ada guru cilik, ada bidan cilik, ada tukang pildacil itu, tukang dakwah cilik, ada imam cilik. Nah itu apa tujuannya? Supaya nanti kalau ustadz-ustadzah ini sudah wafat, ada penerusnya. Nanti Al-Falah ini milikmu anak-anakku. Jadi kami ustadz-ustadzah yang sudah tua-tua ini membekalimu untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Prestasinya selamat dunia akhirat, tidak masuk neraka. Ya Dek, sopan ya Dek, hikmah ya Dek. Hikmah itu yang baik. Kalau ngomong sama ibu sama ayah ada intonasinya, jangan seperti ngomong sama teman. Sana bu. Jangan begitu, harus salim, harus salam, harus senyum, harus sopan. Jadi betapa senangnya ayah ibu, ustadz-ustadzah kalau punya anak solihah. Makanya doanya ustadz dan ustadzah ini, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anakku di lembaga pendidikan Al-Falah ini anak-anak yang qurrata ayun, yaitu senang kalau dipandang mata itu. Dulu waktu kecil itu lucu-lucu, sekarang juga masih lucu-lucu, imut-imut, pinter. Nek tawaduk sama ustadzah, untuk dingkluk tangannya, kalau salim salam juga dingkluk. Itu saya saksikan pada waktu kita tatap muka dulu lah. Sekarang kita berada di Zoom, tidak apa-apa. Nanti sebentar lagi insya Allah pandeminya sudah lewat, kita akan bertemu lagi anak-anakku. Jadi sekali lagi SDA itu aslinya adalah sekolah dasar Al-Falah anakku. Jadi Ustadz menemukan konsep ini
di pendidikan Al-Falah. Jadi SDA itu sekolah dasar Al-Falah, tapi bisa diartikan sahabat dunia akhirat. Jadi anak-anakku bisa jadikan sahabatnya Ustadz. Kalau jadi sahabat itu ya teman seperti Nabi Muhammad dengan para sahabat. Ada sahabat guru, ada sahabat santri, ada sahabat siswa. Jadi seakan-akan kita tidak jauh dengan ustadz dan ustadzah. Ustadz dan ustadzah bisa jadi sahabat yang baik. Ustadz ustadzah bisa jadi guru yang baik. Ya, bisa jadi bapak-bapak yang baik. Nanti lihat di surat keempat ayatnya 69 sampai 70 surat An-Nisa, yaitu para nabi, para orang-orang jujur yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian SDA adalah sholat dzikir Al-Quran. Jadi Al-Quran juga Al-Hadis anakku. Sholatnya jangan sampai bolong nak ya. Jadi sholat wajib 5 waktu itu dek, jangan bolong ya. Ditambah 2 rakaat itu ada sholat fajar. Jadi kalau 17 ditambah 2 itu sama dengan 19. Lah sekarang ada COVID-19, makanya bentengilah ya imun yang kuat dengan makan makanan yang halalan thayyibah, minum dan minuman yang halalan thayyibah, bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya, dan juga sholatnya yang lengkap. Kalau sudah bisa sholat 9 rakaat, boleh sholat tahajud Ustadz, boleh anakku, boleh sholat duha Ustadz, boleh sholat tobat, boleh. Yang kedua D adalah dzikir. Jangan lupa kalau mau ngaji, kalau mau sekolah, mau apapun dzikir ingat Allah ya, minimal dimulai dengan basmalah, ditutup dengan alhamdulillah. Lah sekarang Al-Quran itu di dalamnya ada akidah, ada syariah ya, disingkat Ustadz Asimki, akidah, syariah, muamalah, ibadah, kisah-kisah dan ilmu-ilmu. Jadi sekali lagi Al-Quran ini berpadu dengan Al-Hadis. Anak-anak kalau ke sekolah nanti lihat ya, di dinding-dinding sekolah kita itu ada para kepala sekolah dari sejak berdiri sampai sekarang Ustadzah Izzati Latifah ini. Semuanya ditampakkan di situ itu sebagai uswatun hasanah. Nanti anak-anakku bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi direktur, jadi apapun anakku. Jadi semuanya bisa jadi ya. Yang penting Al-Qur'annya anakku ya, dan Al-Hadis. Jadi Al-Qur'an sama Al-Hadis itu adalah pusaka yang tidak bisa kita tinggalkan karena pusaka yang sakti. Kalau Al-Quran itu kalamnya Allah, bicaranya Allah. Kalau Al-Hadis itu yaitu perkataan Nabi Muhammad yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir anakku, jadilah anak yang solih solihah. Ustadz juga begitu, ustadzah juga ingin jadi ustadzah yang solih solihah. Ayahmu, ibumu juga ustadz doakan, semua ustadzah doakan jadi solih solihah. Daim itu artinya selalu. Jadi solihahnya jangan di sekolah solihah, kemudian di rumah geladrah, nggak boleh. Di sekolah pakai jilbab, di rumah kalau ke mall atau keluar rumah nggak pakai jilbab. Ini naudzubillah, nggak mau, nanti nangis Ustazah Ani. Terus terang aja, Bu Ani itu Masya Allah, saya ingat ya waktu masih sama Mas Dimas, sekarang ya di Jerman itu. Dulu itu nangisan kalau sekolah, sekarang itu pinternya bukan main. Makanya saya teringat ya Bu Ani dan kawan-kawan yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah. Jangan lupa daim akhlak mulia akan selamat dunia akhirat. Ini cita-cita luhur ya Dek ya. Ustadz dan ustadzah semua pasti akan mati ya Dek. Ustadz sudah usianya 51 tahun Dek, tapi semangatnya dibalik 15 tahun. Koyo SMA. Bu Ani mbuh piro saiki Bu Ani. Makanya saya alhamdulillah dikenalkan sama ustadzah sepuh yang awal-awal Ustadz Jupri, lama sekali masuknya. Ustadz Anwar, Ustadz yang tua-tua loh Dek, yang sudah pensiun 53 tahun. Jadi sekarang Ustadz sudah usia 51 tahun. Mudah-mudahan nanti bisa panjang umur Dek. Doakan ya Dek ya. Doakan mudah-mudahan ustadz-ustadzah semua panjang umur, bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Jadi begitu Bu Ani, atau mungkin anak-anak ada yang ditanyakan sama Ustadz tentang KHM5 SDA. Ini adalah sebuah penemuan yang saya sampaikan karena saya menemukan sesuatu itu Dek. Saya nggak mau Dek kalau untuk diri sendiri, rugi Dek.
Ustadz ini dibesarkan di Al-Falah, Dek. Jadi Al-Falah sudah saya gendong di Facebook, di WA. Wis pokoknya Al-Falah cintaku, Al-Falah cintaku. Al-Falah ada di mulutku, Al-Falah ada di mukaku, dan Islam ada di hatiku, Quran ada di hatiku. Jadi mudah-mudahan Bu Ani dan kawan-kawan semuanya, terima kasih atas apa yang disampaikan kepada Ustadz Zainal ini, sehingga Ustadz Zainal bisa ngomong begini. Ini dididik sama Ustadz sepuh-sepuh itu ya. Ustadz dulu datang ke Al-Falah itu paling ngomongnya bagaimana Ustadz? Mau kalau ngomong kayak jedal gitu loh, Dek. Jadi kalau ngomong laran Ustadz bagaimana kabarnya? Baik, ada nya lah itu loh. Sehingga dengan adanya bersosialisasi, diajari begini begitu sama Ustadz wali kelas, ya pernah mendampingi Ustadzah Irma, pernah mendampingi Ustadzah wali kelas, sehingga kami mendapatkan ilmu-ilmu sebagai wali kelas itu. Tapi ya Ustadz spesialnya ada di Al-Quran, jadi memang harus tahu diri. Ini ngetek gede-gede ini yang ngetek dewe, Dek. Kemarin bulet tay. Ya apa sih carane share sharing piye lah, diajari sama teman-teman. Nggih, sampun nggih, sampun Ustazah Ani, terima kasih ya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak yang solid, kita ada dulu ya. Ustadz Ustadz live dulu ya Ustazah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih.